Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa tekun dalam beribadah, rajin dalam belajar, hormat kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, dan sayang terhadap adik-adiknya. Baiklah anak-anakku, sore hari ini seperti biasa kita akan belajar bersama-sama materi pelajaran kelas 7 untuk semester 2, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah fabel. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya ikuti penjelasan berikut ini. Anak-anak, secara terminologis bahwa fabel itu berasal dari bahasa Latin ya, yang berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Nah, cerita fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Dalam hal ini juga menceritakan kehidupan dunia binatang, hewan yang berperilaku seperti manusia. Jadi fabel itu merupakan cerita fiksi atau cerita khayalan ya. Dalam hal ini terkadang juga memasukkan karakter-karakter manusia. Karakter-karakternya seperti karakter-karakter kita. Fabel itu juga disebut dengan cerita moral ya, karena memang mengandung pesan yang berkaitan dengan moral, yaitu nilai kebaikan maupun keburukan. Baik, berikutnya anak-anak. Cerita fabel itu memiliki ciri-ciri ya, di antaranya yang pertama, tokohnya itu jelas binatang atau hewan. Temanya itu biasanya berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Nah, watak yang digambarkan itu memang ya menyerupai ya, atau layaknya karakter manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cerdik, ada yang egois, dan lain sebagainya. Nah, tokoh fabel itu biasanya juga berpikir, berkomunikasi, bertingkah laku seperti manusia. Sedangkan sudut pandang ceritanya biasa menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang ketiga. Tapi memang ada kalanya memang menggunakan orang pertama, tetapi lebih banyak menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, jalan ceritanya biasanya menggunakan alur maju, ya alurnya maju. Konflik dalam fabel itu mencakup permasalahan dunia binatang yang tentunya hampir sama ya dengan dunia kehidupan manusia. Nah, fabel lengkap dengan penggunaan latar tempat, waktu, latar sosial, latar emosional, ya lebih lengkap biasanya. Kemudian ciri bahasa yang digunakan fabel itu bersifat naratif atau berurutan, di mana berupa dialog yang mengandung kalimat langsung menggunakan bahasa-bahasa informal sehari-hari. Tentunya setiap cerita atau setiap karya mengandung amanat atau pesan bagi pembacanya. Itu merupakan ciri-ciri umum. Ya mungkin nanti akan lebih kalian khususkan untuk membahas lebih dalam mengenai ciri-ciri cerita fabel. Baik, berikutnya anak-anak, jenis-jenis fabel ini ya. Ada beberapa jenis fabel. Yang pertama berdasarkan asal dan ruang lingkupnya itu dibagi menjadi 3. Ada fabel lokal, ya. Ini berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada lingkup daerah tersendiri. Misalkan di daerah kalian ada cerita kancil nyolong timun istilahnya, atau kancil yang mencuri timun ya. Kemudian ada fabel Nusantara. Ini fabel yang berasal dari daerah-daerah telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Jadi cerita ini tidak hanya di daerah tetapi juga diakui pada daerah yang lain ya. Kemudian fabel internasional, yaitu fabel yang berasal dari suatu negara yang telah menyebar ke seluruh negara. Jadi mungkin fabel yang ada di Amerika itu bisa diterima atau tersebar di Indonesia. Nah, ini namanya fabel internasional.
Baik, berikutnya anak-anak, yang kedua jenis fabel berdasarkan penggunaan latar perwatakan, ya. Di antaranya ada dua, ada fabel alami, itu menyandarkan sifat para tokoh sesuai dengan karakter aslinya. Ya, misalkan kalau harimau ya keras gitu ya, berwibawa, sedangkan kancil mungkin lebih cerdik, licik, bisa katakan semacam itu. Yang kedua, fabel adaptasi. Ini fabel yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya. Tentunya ada karakter-karakter yang berbeda dengan aslinya. Misalnya ada harimau dengan karakter yang lembut, mungkin ya, dalam satu cerita itu. Nah, berikutnya jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan. Di antaranya ada fabel koda, yaitu menampilkan pesan secara jelas ya di akhir cerita. Kemudian fabel tanpa koda, ini memang ada juga fabel yang tidak menampilkan pesan jelas di akhir cerita, namun hanya bersifat implisit ya, atau tersembunyi, atau akhir pesan itu diserahkan kepada pembacanya. Baik, yang keempat anak-anak, berdasarkan isi dan kandungan cerita, fabel dibagi, di antaranya ada jenaka, fabel jenaka ya. Itu lucu-lucuan saja, jadi mengandung cerita binatang tapi lucu. Kemudian ada fabel tragedi, ini fabel mengandung cerita sedih yang mengundang keprihatinan pembaca. Yang ketiga ada fabel romantika, itu mengandung kisah romantis, kisah percintaan. Nah, silakan nanti dicari contohnya seperti apa. Kemudian fabel heroik. Nah, ini fabel yang mengandung cerita kepahlawanan dan perjuangan. Tentu ini banyak sekali ya ini, karena biasanya ada pesan-pesan yang mengandung perjuangan. Baik anak-anakku, unsur-unsur fabel itu jelas ada tema, latar, tokoh, perwatakan, amanat, terus sudut pandang sampai pada alurnya. Jadi unsur fabel ini sama dengan unsur-unsur cerita yang lain atau unsur-unsur instruksi yang lain, diantaranya temanya seperti apa, latarnya di mana, tokohnya, ini sama dengan cerita-cerita yang biasa. Baik, berikutnya anak-anakku strukturnya. Nah ini struktur fabel itu ada 4, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Namun koda ini kadang-kadang memang tidak tersirat secara jelas ya. Orientasi ini bagian awal cerita yang berisi pengenalan, tokoh, latar, waktu. Nah, kemudian komplikasi. Komplikasi ini di sini adalah munculnya satu permasalahan sampai pada puncaknya permasalahan. Ya. Jadi munculnya masalah yang dialami oleh tokoh utama itu sampai pada puncaknya, itu pada tahap komplikasi. Yang berikutnya pada tahap resolusi. Ini ada bagian cerita itu di mana di situ terdapat penyelesaian masalah, penyelesaian konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, yang keempat ada koda. Ini akhir ya dari cerita fabel yang berisi tentunya ini perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi setelah mengalami satu konflik, ada penyelesaiannya, kemudian di situ ada perubahan sikap ya pada tokoh itu. Itu namanya pada tahap koda. Baik anak-anak, yang agak panjang ini adalah struktur kebahasaan fabel. Nah, memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pengertiannya struktur kebahasaan atau kaidah kebahasaan ini atau unsur kebahasaan ini memang ciri dari bahasa atau kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam suatu teks fabel itu. Jadi kalau cerita semacam ini, ini termasuk cerita fabel karena menggunakan bahasa yang semacam ini. Nah, ini namanya unsur kebahasaan atau struktur kebahasaan. Ya, adapun berikut akan saya jelaskan ya unsur kebahasaan dari cerita fabel. Ini diantaranya satu, biasanya mengandung ya dalam cerita itu mengandung satu kata kerja.
Jadi kata kerja dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua, ada kata kerja aktif transitif dan ada kata kerja aktif intransitif. Yang kata kerja transitif ini kata kerja yang memerlukan objek, misalnya memegang, mengangkat. Ini tidak bisa berdiri sendiri, misalnya memegang ya memegang tangan, mengangkat kayu. Nah ini, jadi tidak bisa dibiarkan tanpa adanya objek. Sedangkan kata kerja aktif intransitif, namanya saja intransitif, itu tidak membutuhkan objek. Misalkan diam, ya menangis. Nah ini contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Berikutnya anak-anak biasanya menggunakan kata sandang, si dan sang. Ya, si dan sang dalam cerita itu jelas menggunakan kata sandang. Misalkan sang raja, si kancil, ya, sang paduka, nah, si kepompong. Ini contoh-contoh penggunaan dalam cerita fabel. Baik, anak-anak seringkali dalam cerita fabel itu menggunakan sinonim atau antonim, ya, sinonim atau antonim. Nah, ini biasanya memang ada penggunaan kata-kata yang dipertegas, misalkan dia itu senang, bisa kalau itu menunjukkan emosi yang kuat, riang gembira, ya. Tidak teratur, buat itu berantakan. Nah ini contoh-contoh kata sinonim. Sedangkan antonim ini jelas lawan katanya, ya. Misalkan senang, ada sedih, ada gundah gulana. Nah ini contoh-contoh penggunaan kata antonim. Baik, berikutnya anak-anak, kadang-kadang juga adanya penggunaan keterangan tempat dan waktu. Jelas nih dalam satu cerita itu biasanya begitu. Misalkan dikisahkan al-kisah, ya, pada waktu itu, pada zaman dahulu. Nah, kata-kata ini merupakan contoh kata keterangan waktu. Ya, kalau misalkan di tempat, ya, misalkan dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Nah, di sini ada kata di taman, berarti ini menunjukkan tempatnya. Ya, baik anak-anakku, kadang juga dalam fabel itu menggunakan kata hubung lalu, kemudian, akhirnya. Nah, kata-kata ini sering kali, ya, ada di dalam cerita fabel. Misalnya setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian berlari-lari sambil berteriak dan menangis misalnya. Lalu sang semut memegang erat ranting itu, kata lalu. Kemudian misalnya kemudian sang raja singa itu sang raja hutan, ya, bukan raja singa. Kemudian raja hutan itu marah. Nah, disinilah penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Baik, berikutnya anak-anak menggunakan kalimat langsung dan tak langsung. Jelas ini karena suatu cerita itu biasanya menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan penggunaan tanda petik. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang, kata Ulu. Kemudian ada juga yang menggunakan kalimat tidak langsung, misalnya Ulu mengatakan bahwa dia sudah bisa berenang sejak berupa berudu. Nah, ini contoh penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Berikutnya anak-anak, dalam suatu cerita fabel itu biasanya menggunakan kata seru, ya. Kata seru. Oh begitu misalnya, wah bukan main besarnya, hati-hati ya nanti jatuh. Nah ini penggunaan kata-kata seru, ya. Ada oh, wah, aduh, kasihan, dan lain sebagainya. Tentunya nanti kalian akan bisa mencari jenis-jenis kata seru yang biasa digunakan di dalam cerita fabel. Baik, berikutnya penggunaan kata depan. Ini jelas, ya, ini seringkali kita jumpai dalam suatu cerita itu, misalnya di dalam hutan terlalu gelap karena pepohonan sangat lebat dan tajuknya menutupi lantai hutan. Ya, kata di dalam hutan. Ya, penggunaan kata depan tadi ini menunjukkan bahwa salah satu ciri dari fabel itu juga menggunakan kata depan, ya,
ya, kata depan yang bisa menunjukkan keterangan tempat atau waktu ya, yang biasanya memang kata keterangan tempat dan keterangan waktu itu dirangkai dengan kata depan tadi. Misalnya di sini ada di dalam hutan, berarti di dirangkai dengan tempatnya, yaitu hutan. Baiklah anak-anakku, demikian uraian singkat mengenai teks fabel, struktur pengertian, struktur ciri-ciri dan kaidah kebahasaan yang ada. Mudah-mudahan bisa memberikan satu referensi atau gambaran bagi kalian yang sedang mempelajari teks fabel. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat sore, salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru dan salam hormat pula untuk Bapak Ibu di rumah. Tetap semangat dan senantiasa belajar dan belajar. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.